Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sandrina Hani Ambarwati dari kelas 10 IPS 5. Pada video kali ini kita akan mengenal tentang alat, bahan, serta simbol-simbol yang berada di laboratorium. Yuk kita lihat materi dahulu. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah mengenal alat perlengkapan diri yang digunakan ketika bekerja di laboratorium, mengenal alat serta bahan yang tersedia di laboratorium, dan mengenal simbol-simbol zat kimia berbahaya. Pertama, kita akan belajar mengenal tentang alat perlengkapan diri atau APD yang digunakan ketika bekerja ataupun berada di laboratorium. APD atau alat perlengkapan diri ini sangat penting sekali untuk digunakan ketika berada di laboratorium. Fungsinya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya terkena percikan dari bahan yang berbahaya sehingga dapat merusak kulit. APD yang pertama yaitu masker. Masker ini berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan dari bahan berbahaya. Sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari kemungkinan percikan maupun sentuhan secara tanpa sengaja oleh benda berbahaya, serta kontaminasi mikroorganisme yang dibawa oleh hewan percobaan. Jas laboratorium. Jas laboratorium ini digunakan untuk melindungi badan dari kemungkinan percikan bahan berbahaya. Jas ini harus digunakan dengan benar. Apabila berhijab, pastikan hijab telah dimasukkan ke dalam jas seperti gambar yang tertera. Lalu mengenal alat dan bahan yang tersedia di laboratorium. Alat-alat yang ada di laboratorium. Autoclave berfungsi untuk mensterilkan alat dan bahan. Neraca digital sebagai alat penimbang. Kompor listrik sebagai alat pemanas. Mikroskop cahaya, alat untuk mengamati objek dengan ukuran yang kecil. Lemari asam sebagai tempat untuk mereaksikan bahan yang dapat menghasilkan kabut maupun asap. Glass beaker, tempat untuk menyimpan maupun mencampur cairan. Kaca preparat, berfungsi untuk tempat meletakkan objek ketika akan diamati menggunakan mikroskop. Kaca penutup, berfungsi menutup objek yang ada di kaca preparat. Erlenmeyer berfungsi untuk mencampur cairan. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume. Petri dish, tempat agar untuk menumbuhkan mikroorganisme maupun biji-bijian. Respirometer untuk mengetahui laju respirasi. Bunsen atau biasa dikenal spiritus berfungsi sebagai alat membakar. Penjepit tabung reaksi berfungsi untuk menjepit tabung reaksi ketika sedang dipanaskan. Pelat tetes berfungsi untuk sebagai tempat untuk mencampurkan sedikit cairan. Mortal dan pestle berfungsi untuk menghaluskan bahan. Pinset untuk memindahkan bahan ke tempat yang lain. Spatula untuk mengambil bahan yang berupa serbuk. Kaki 3, tempat untuk meletakkan benda yang akan dipanaskan atau dibakar. Jarum OC berfungsi untuk memindahkan koloni dari satu tempat ke tempat yang lain. Botol aquades berfungsi untuk menyimpan aquades dan menuangkan aquades dengan cara dipencet. Corong kaca
berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan bahan. Skalpel digunakan untuk memotong objek. Anjing genetika digunakan untuk mengetahui kombinasi genetik. Insektarium digunakan untuk memelihara insekta. Dan loop atau kacamata besar digunakan untuk mengamati atau memperbesar objek. Setelah mengenal tentang alat-alat yang berada di laboratorium, kita akan mengenal tentang bahan. Bahan dalam laboratorium ada dua jenis, yaitu bahan cair dan bahan padat. Bahan cair yang ada di laboratorium antara lain aqueous, alkohol, ether, metanol, kloroform, formalin, dan lain-lain. Bahan padat yang ada di laboratorium antara lain phenolphthalein, NaOH, sodium nitrat, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan mengenal simbol-simbol zat kimia berbahaya. Simbol-simbol zat kimia merupakan simbol-simbol yang digunakan untuk mengetahui sifat zat kimia tersebut. Simbol pertama adalah simbol bahan kimia beracun. Simbol ini menjelaskan bahwa bahan kimia tersebut beracun sehingga tidak dapat terhirup, tersentuh, terhisap, maupun terkontaminasi oleh kulit. Korosif. Bahan dengan sifat korosif ini dapat merusak bagian tubuh sehingga sangat tidak diperbolehkan untuk disentuh. Simbol pengoksidasi. Bahan yang terdapat simbol pengoksidasi ini dapat membakar bahan yang lain dan dapat menimbulkan api yang sulit dipadamkan. Mudah terbakar. Simbol bahan yang mudah terbakar ini harus terhindar dari paparan udara langsung, sumber api maupun loncatan sumber api. Mudah meledak atau eksplosif. Bahan yang mudah meledak atau eksplosif harus terhindar dari paparan udara langsung, sumber api maupun loncatan sumber api. Bahaya. Sifat bahan yang bahaya ini dapat menimbulkan iritasi walaupun tidak melakukan kontak secara langsung. Merusak lingkungan. Bahan yang merusak lingkungan setelah selesai digunakan tidak dapat dibuang secara langsung, karena apabila dibuang secara langsung dapat merusak lingkungan. Yang terakhir, simbol radioaktif. Simbol ini menandakan bahwa bahan tersebut mengandung material atau kombinasi dari material lain yang dapat memancarkan radiasi secara spontan, sehingga dapat menyebabkan mutasi genetik terhadap organisme. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai alat dan bahan di laboratorium biologi. Demikian video pengenalan alat dan bahan laboratorium biologi ini. Terima kasih kepada Ibu Erna, selaku guru biologi. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.